Necromancers. Bab 21. Saya selalu memiliki mata yang bagus. Nyonya. Kedua kata ini memiliki daya tarik yang tak dapat dijelaskan. Tetapi nama Manichet masih sangat terkenal di kota Blackstone. Dengan kata lain, dia terlalu terkenal di kalangan pria. Saat makan di pub, Anda sering mendengar orang membicarakan gadis mana dari Manichet yang lebih cantik, dan pertunjukan tari baru apa yang ada. Kucing uang. Berbeda dengan pelacur pada umumnya. Ini bukan metode bisnis kulit dan daging, tetapi tempat hiburan untuk beberapa pertunjukan menyanyi dan menari. Menurut pemahaman Wu Heng, ini hanyalah tontonan saja. Tapi dia hanya mendengarnya sedikit. Tapi dia tidak menyangka bahwa bos di baliknya adalah seorang wanita dan seseorang dari asosiasi profesional. Dia berasal dari tim mana? Wu Heng terus bertanya. Kavina melanjutkan. Dia adalah wakil diaken kota Blackstone dan bukan anggota tim Ardekan. Ini bukan hak kecil. Setelah sekian lama, tidak mungkin untuk tidak berhubungan dengannya. Yang terbaik adalah menjaga hubungan baik dan jangan biarkan dia merekam skandal apapun tentang dirinya. Keduanya mengobrol beberapa kata lagi tentang bos di balik Manichet. Kapten Alteluk melanjutkan. Izinkan saya memberitahu Anda tentang situasi tim di kota Blackstone. Bagus. Selain tim kami yang baru dibentuk, total ada 3 tim sebelumnya. Tim pertama adalah yang pertama dibentuk. Kaptennya disebut Anel, dan merupakan seorang pejuang. Kapten tim kedua adalah penyihir, Tulisa. Kapten tim ketiga adalah Ranger. Nah, tim mereka dibentuk lebih awal dan memiliki 5 anggota. Wu Heng mendengarkan, tetapi juga mengetahui bahwa ada 3 tim, dan setiap tim memiliki staf penuh. Ia direkrut karena tim keempat yang baru terbentuk menjadi anggota asosiasi profesi. Adapun nama ketiga kapten itu, saya langsung lupa begitu mendengarnya. Satu-satunya yang membuat saya sangat terkesan adalah Ni Slater dari Manichet. Oke, kamu hanya perlu mendengarkannya sebentar, dan kamu akan terbiasa dengannya seiring berjalannya waktu. Kapten melanjutkan dari samping. Kereta kembali ke kota Blackstone. Dan hari sudah hampir senja. Di stasiun, ada penjaga dari kota Blackstone yang menyerahkan Acido dan lainnya serta pot tanah liat berisi aura undead. Pada titik ini, misi tim profesional telah selesai. Sisanya akan ditangani oleh kota Blackstone. Kapten Alteluk dan Plamon mengobrol dengan suara pelan selama beberapa patah kata, lalu langsung berpisah, pergi ke asosiasi profesional untuk kembali bekerja. Wu Heng dan Kaweina bisa pulang dulu. Jika terjadi sesuatu, mereka akan diberitahu. Selamat tinggal mereka berdua. Wu Heng berjalan menuju kediamannya. Misi tim profesional tidak sesederhana yang dikatakan. Total ada 9 orang dalam tim investigasi. 3 di antaranya meninggal dunia, dan sisanya mengalami luka-luka. Jika tidak dipastikan bahwa salah satu dari mereka adalah pengurus Acido, akan sulit untuk memiliki bukti kuat untuk mengaitkan kejadian ini pada kepala Acido. Pada saat itu, pot tanah liat berisi sihir necromantik akan membunuh lebih banyak orang. Ilmu hitam sungguh menakutkan. Tidak heran dia begitu resisten terhadap necromancer. Itu tidak adil sama sekali. Setelah kembali ke kediamanku, aku hanya ingin pergi ke dunia zombie untuk melihat situasinya. Ada ketukan di pintu. Wu Heng, kamu kembali. Suara Tuan Tanah. Wu Heng membuka pintu, dan seorang pria parubaya dengan kulit kasar dan janggut lebih panjang dari rambutnya berdiri di depan pintu. Tuan Rajer. Rajer adalah pemilik, Tuan Tanah, rumah ini. Nah, apakah Wu Hengkin menimbulkan masalah? Rajer masuk ke kamar dengan cepat dan bertanya langsung. Wu Heng mengerutkan kening, memikirkan sesama buronan penjahat yang telah melarikan diri. Bertanya, apakah terjadi sesuatu? Saya juga ingin bertanya kepada Anda apa yang terjadi. Mengapa penjaga terus datang ke tempat Anda akhir-akhir ini? Saya menyewakan rumah itu kepada Anda karena Anda adalah orang baik. Anda tidak dapat menimbulkan masalah apapun kepada saya, Meja. Setelah berbicara, dia melirik sosok yang memakai helm bundar di sebelahnya, mengerutkan kening, dan menambahkan, juga, aku hanya menyewakan rumah ini padamu. Jangan bawa orang lain ke sini. Skeleton Basen. Seluruh tubuhnya terbungkus rapat,
tapi masih ada bekas panah-panah di armor kulitnya. Selain itu, helm bundarnya sangat aneh dan tidak terlihat seperti penduduk biasa. Wu Heng juga segera mengerti maksud pihak lain. Dalam beberapa hari terakhir, penjaga dan tim profesional sering datang ke sini, sehingga pemilik rumah merasa ada yang tidak beres. Lagi pula, ini hanya persewaan, dan tidak ada yang mau mendapat masalah. Untungnya, saya tidak tahu bahwa Wu Heng telah membunuh seseorang di sini. Kalau tidak saya akan mengusirnya. Kesalahpahaman. Saya bergabung dengan tim profesional. Dan kemarin saya juga membantu penjaga pertahanan kota untuk menyelidiki masalah ini. Dan saya tidak melakukan hal buruk. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan lambang berwarna tembaga yang diberikan kepadanya oleh asosiasi profesional. Pemilik rumah itu awalnya tertegun, kemudian terkejut, dan kemudian langsung berubah menjadi senyuman. Saya baru saja mengatakan Anda memiliki potensi. Saya selalu memiliki selera yang bagus. Sikap pemilik rumah langsung berubah. Tidak lagi mengatakan apapun yang akan menimbulkan masalah, tetapi memujinya atas kemampuan dan masa depannya. Saya juga ingin memperkenalkan seseorang kepadanya. Dengan sangat antusias. Gadis dari keluarga Anu, janda dari jalan itu, menyebutkan 3 atau 4 calon. Tetapi Wu Heng hanya mendengarkan dan tidak terlalu memperhatikan. Utusan lapangan profesional sebenarnya tidak memiliki kewenangan penegakan hukum. Namun di mata masyarakat awam, mereka masih terbilang istimewa. Wu Heng juga mengobrol dengannya sebentar dan berkata bahwa dia tidak akan menimbulkan masalah apapun padanya. Pemilik rumah tertawa, tetapi dia berpikir bahwa Wu Heng yang tinggal di sini akan membuat keamanan publik di lingkungan sekitar menjadi lebih baik. Tidak lama kemudian, pemilik rumah pergi. Wu Heng pergi ke dunia zombie untuk melihatnya, mengeluarkan beberapa barang, meletakkan kerangka basan di punggungnya dan berjalan keluar ruangan. Asosiasi profesional, ruang konferensi. 4 orang sedang duduk di kedua sisi meja konferensi yang ramping. Asosiasi profesional kota Blackstone. Total ada 4 tim. Dan, Alteluk, baru saja kembali dan juga dipanggil untuk menghadiri pertemuan tersebut. Diaken belum datang, dan beberapa orang bersikap sedikit santai. Kapten tim berkata, Alteluk, saya dengar tim Anda telah merekrut ahli nujum. Yah, tim ini kekurangan tenaga, dan orang-orang baru telah direkrut, jawab Alteluk dengan tenang. Kapten tim ketiga berkata, saya tahu tentang ini. Diakon secara pribadi merekrutnya dan ingin menempatkannya di tim kami. Tangan tidak melanjutkan, tapi artinya sudah jelas. Tim ketiga tidak menginginkannya. Jadi dia ditugaskan ke tim keempat. Kapten wanita dari tim kedua melirik Alteluk dan berkata, gunakan dulu ketika ada kekurangan tenaga, dan kita akan membicarakannya nanti. Kapten tim utama terus bertanya, kemarin adalah misi pertamamu. Bagaimana kabarnya? Berkinerja sangat baik, melebihi ekspektasi saya. Haha, jangan terlalu memaksa. Dia baru saja dipindahkan ke pekerjaan lain beberapa hari yang lalu. Jadi baguslah jika dia tidak menjadi beban. Outlook juga tidak berbicara. Orang-orang lainnya hanya tersenyum dan tidak membicarakannya lagi. Saat ini, pintu terbuka. Diakon Yat, yang sedang bersandar pada tongkat kayu, masuk dan duduk di depan. Dia berkata langsung, dalam misi menyelidiki desa pertambangan ini, tim keempat tampil sangat baik, terutama anggota tim Wu Heng, yang dipuji oleh Balai Kota. Karena kecerdasan yang salah di kota Blackstone, hadiah untuk tim Anda di Alteluk digandakan. Ditambah hadiah prop tingkat menengah. Begitu kata-kata ini keluar, semua kapten tercengang. Balai Kota, menghormati ahli nujum. Apa yang dia lakukan? Tolong beri saya suara rekomendasi. Tolong beri saya suara bulanan. Bab 22. Skeleton Crossbowman. Alteluk mungkin keras dan menolak menerima rekan satu timnya. Tetapi Diaken mengatakan demikian. Jadi tidak ada yang salah. Biarkan Balai Kota memuji ahli nujum. Tampaknya dia benar-benar memainkan peran besar dalam misi ini. Merasakan ada yang tidak beres dengan beberapa orang. Diaken bertanya, ada apa? Tidak apa-apa. Selamat kepada Kapten Alteluk karena telah merekrut anggota yang cakap. Terima kasih. Alteluk berterima kasih padanya. Diakon juga melanjutkan.
Kali ini masalahnya melibatkan kelompok tentara bayaran kepala serigala. Kecuali tim keempat, semua tim lain siap membantu kota Blackstone dalam menangkap kelompok tentara bayaran kepala serigala. Ya, semua orang merespons dan meninggalkan ruang konferensi. Di sisi lain, Wu Heng membawa kerangka itu ke distrik Dongcheng. Di kedua sisi jalan utama menuju gerbang kota timur terdapat kios-kios yang silih berganti. Membentuk pasar dengan gaya yang sangat lokal. Trofi dari kelompok tentara bayaran, barang-barang desa, atau beberapa toko juga akan mengambil barang-barang tersebut untuk dijual selama waktu ini. Jika memungkinkan, Anda dapat mendirikan kios. Jika tidak, letakkan selembar kain linen atau kulit di atasnya, dan itu akan dianggap sebagai kios. Wu Heng datang terlambat, menemukan tempat di tepinya, membentangkan selembar kain, dan mengeluarkan semuanya satu persatu. Terutama kacamata yang dijarah, hal yang sama ditempatkan di kios. Lalu dia berdiri dan berteriak, "Coba lihat, lihat, bos berhati hitam itu kabur bersama adik iparnya." Gelas yang semula dihargai 1.200 kini bernilai 50 tembaga. Pertama datang, pertama dilayani. Kios akan ditutup setelah barang terjual. Setiap orang yang mendengar teriakan itu melontarkan pandangan ragu. Setelah mendengarkannya lagi, akhirnya aku mendengar sesuatu seperti kabur bersama adik iparku. Saya tidak mengerti barang apa yang bisa dikaitkan dengan adik ipar bos. Dia kemudian bergerak maju untuk melihat apa yang dia jual. Tak lama kemudian, teriakan tersebut menarik perhatian banyak orang, yang beberapa kali mengepung kios tersebut. Semua 50 tembaga, semuanya 50 tembaga. Anda bisa memetiknya sesuka Anda. Nyaman untuk air minum, dan terlihat bagus di rumah. Bos benar-benar kabur bersama adik iparnya. Bukankah dia membawa orang lain bersamanya? Itu tidak penting. Jika kamu tidak membelinya, kamu hanya akan mendapat sisanya. Bagaimana sepertinya ini telah digunakan oleh orang-orang. Ini menjadi kotor saat Anda menyentuhnya. Cukup kembali dan sikat dan semuanya akan baik-baik saja. Saya ingin 1, aku ingin 3, dan aku akan minum dari gelas juga. Begitu seseorang memulai, orang lain di belakang juga akan mengeluarkan uang untuk membeli. Harga ini pasti lebih murah dibandingkan kacamata di toko. Pola dan modelnya juga lebih bagus dari kacamata silinder biasa. Ini benar-benar nilai terbaik untuk uang di sini. Alasan kami menetapkan harga ini bukan karena kami benar-benar berencana menghasilkan banyak uang. Ini semua dijarah, dan sayang sekali. Jika dibuang, yang bisa datang ke sini untuk membeli barang hanyalah penduduk biasa atau penduduk desa dari desa terpencil. Biarkan saja. Kenapa tidak dijual murah ke semua orang agar semua orang bisa menggunakannya? Di tengah berbagai teriakan Wu Heng, warung ini menjadi yang paling populer. Semakin banyak orang berkumpul, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jadi mereka datang ke sini untuk menyaksikan kegembiraannya. Wu Heng terus mengumpulkan uang, dan tak lama kemudian gelas-gelas di kios itu terjual habis. Banyak orang tidak mengerti dan menamparkan paha mereka karena marah. Orang-orang di warung lain tercengang. Bagaimana situasinya? Kiosnya tutup sekarang. Semuanya terjual habis begitu saya duduk. Tidak. Maafkan aku. Wu Heng mengambil gulungan kain kios dan langsung menyimpannya. Dan melanjutkan, akan ada batch lain yang datang dalam beberapa hari. Dan harganya akan tetap sama dengan tempat ini. Jika Anda membutuhkannya, Anda dapat datang dan melihatnya. Sangat mudah untuk digunakan oleh semua anggota keluarga. Setelah mengemasi barang-barangnya, Wu Heng mengambil kerangka itu dan hendak pergi. Begitu dia berdiri, beberapa orang berkumpul di sekelilingnya. Ini dari beberapa kios di dekatnya. Pak, kalau tidak punya waktu bisa langsung menjual barangnya ke saya. Harganya tetap sama dan menghemat waktu perjalanan. Jual padaku. Aku bisa memberimu harga lebih tinggi. Saya punya toko fisik di sini. Selama persediaannya stabil, saya bisa menjualnya untuk Anda. Wu Heng memahami tujuan orang-orang ini dan berencana menjual kembali barang tersebut. Ini sebenarnya tidak memerlukan biaya apapun, dan juga menghemat waktu. Tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, saya memutuskan untuk melupakannya. Tidak ada jaminan kapan saya akan menjualnya di lain waktu, dan sulit untuk menjelaskan produksi barang yang terus-menerus.
Tidak ada pabrik di belakangnya. Semuanya dipindahkan dari dunia lain. Jika seseorang benar-benar ingin menyelidiki, masalah akan muncul. Dia langsung menolak dan berkata, "Maaf teman-teman, sulit untuk mengatakan apakah akan ada barang lain kali. Jadi kami tidak bisa bekerja sama." Beberapa orang mendengar bahwa tidak ada barang di belakang, sehingga mereka tidak terus mengganggu. Mereka hanya meninggalkan beberapa kata bahwa mereka bisa menjualnya sendiri jika ada barang. Lalu masing-masing kembali ke kiosnya masing-masing. Wu Heng bangkit dan mulai berjalan menyusuri kios. Hanya dalam 2 langkah, terdengar teriakan dari belakang. Bos lari bersama adik iparnya dan mengambil barang untuk membayar tagihan. Orang-orang yang berteriak itu tercengang pada saat yang sama dan saling memandang dengan marah. Wu Heng melihat ke belakang dan terus berjalan ke depan. Tempat ini jauh lebih ramai dibandingkan pasar malam di dunia modern. Belum lagi barang-barang aneh dan aneh yang dijual. Saya tidak melangkah jauh sebelum saya melihat beberapa kelompok orang sungguhan saling bersaing. Namun, mereka relatif terkendali. Mereka tidak menghunus pedang, tetapi hanya saling menyapa dengan tinju di wajah. Berjalan berkeliling dan berhenti di depan sebuah warung. Pemilik kios adalah seorang pria parubaya yang mengenakan baju besi kulit, dengan tanduk herbal dan 5 tombak diletakkan di depannya. Ujung tombak terbuat dari logam dan batang tombak terbuat dari kayu keras. Ini harus digunakan oleh desa-desa terdekat untuk mengusir hewan liar. Petualang tidak tahu cara menggunakan senjata kayu saat bertarung, dan dapat dengan mudah dibelah 2. Sebaliknya, lebih mudah digunakan untuk melawan binatang buas. Bagaimana cara menjual tombak? Wu Heng bertanya. Pemilik kios menatapnya dan berkata dengan santai, 2 koin perak juga bisa ditukar dengan sesuatu. Saya ingin semua ini. Apakah bisa lebih murah? Kamu menginginkan semuanya. Mengapa kamu menginginkan begitu banyak? Bolehkah saya memberi Anda harga yang lebih murah? Saya akan membeli semuanya seharga 10 koin perak, dan saya akan menagih Anda 9. Pemilik kios melanjutkan. Wu Heng membayar langsung dan membeli 5 tombak. Melihat pihak lain bermurah hati, pemilik kios melanjutkan. Jika Anda menyukai sisanya, saya akan menanggung semuanya dan membuatnya lebih murah untuk Anda. Aku akan punya kesempatan lain kali. Mengambil tombak yang dibelinya, membawanya dengan kerangka basen, dan berjalan menuju kediamannya. Setelah menyelesaikan masalah makan malam, skeleton basen pergi ke dunia zombie sambil memegang tombak yang dibeli. Bau busuk yang familiar menerpa wajahnya, tapi itu memberinya rasa aman untuk kembali ke kehidupan normal. Dunia manusia terlalu rumit. Dalam misi di desa pertambangan, pemilik tambang sebenarnya adalah dalang di baliknya, dan hampir membunuh seluruh tim investigasi. Hal yang paling sulit ditebak adalah hati manusia. Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini di dunia zombie. Ketika kami sampai di puncak gedung, para prajurit kerangka berdiri tegak di atas gedung. Hanya anjing kerangka yang berlarian tanpa henti, dan tidak ada undet yang terlihat tenang sama sekali. Bawa mayat-mayat itu kemari. Perintah Wu Heng. Prajurit kerangka di depannya mengambil tindakan, menyeret mayat itu ke kejauhan dan melemparkannya ke kakinya. Total ada 4 mayat. Orang-orang yang menyerangku di desa tambang kemarin memilih beberapa dan membawanya kembali. Selain mayat, ada 4 pedang besi, 2 busur panah dan beberapa baut panah. Ini bernilai banyak koin perak. Baju besi dan pakaian beberapa orang dilucuti, memperlihatkan pola yang menyerupai kepala serigala. Harus menjadi tentara bayaran atau anggota geng. Hanya organisasi-organisasi ini yang sering memiliki tato seragam seperti ini di tubuh mereka. Itu harus sama dengan memberi nama keluarga saat bermain game. Ini membantu menyatukan dan mengidentifikasi bangsa sendiri, dan juga menambah gengsi. Saya hanya melihatnya sekilas dan tidak melihatnya lagi. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Bahkan jika itu adalah geng besar, mereka akan pergi ke penjaga kota Blackstone untuk menyelesaikan masalah. Langsung melepaskan teknik budak tulang. Daging dan darahnya jatuh, dan keempat kerangka itu berdiri. Mereka adalah 2 pendekar pedang kerangka dan 2 pemanah kerangka. Pendekar tengkorak memiliki 1 level 6 dan 1 level 5, sedangkan pemanah panah memiliki 2 pendekar pedang level 5. Khusus melihat atribut crossbowman. Penembak tengkorak kerangka. Tingkat 5/0/3000.
Atribut, konstitusi 12. Kekuatan 14. Ketangkasan 14. Kecerdasan 9. Persepsi 8. Karisma 5. Karakteristik, kerangka kosong. Jiwa dasar. Pakar, pemburu membidik. Serangan terkoordinasi. Kemampuan, spesialisasi pedang satu tangan, dasar, spesialisasi panah tangan, menengah, spesialisasi baju besi ringan, menengah, pemetikan kunci, dasar, pelucutan senjata jebakan, dasar. Hunter aiming, fokus pada membidik, dan serangan akan menjadi sangat akurat. Serangan terkoordinasi, memiliki pengalaman yang kaya dalam kerja tim. Anda dapat bekerja sama dengan lebih baik dengan rekan satu tim sekutu untuk menyerang. Keempat, kerangka memiliki jiwa dasar, dan cahaya api biru berkedip di rongga mata yang kosong. Atribut penembak panah terutama adalah spesialisasi dan kemahiran panah tangan. Ada senjata jarak jauh di sisiku. Atribut pendekar pedang juga tidak istimewa. Pakar, ilmu pedang presisi. Kemampuan, spesialisasi pedang dua tangan, level menengah, spesialisasi armor ringan, level menengah, spesialisasi armor sedang, level menengah. Tidak buruk juga. Wu Heng melihat keempat kerangka itu dan berkata kepada pendekar pedang kerangka tingkat 6, "Saya akan dipanggil Jian Yi mulai sekarang." Dia kemudian berkata kepada pendekar pedang dan pemanah di samping masing-masing, "Kamu adalah pedang kedua, kamu adalah panah pertama, dan kamu adalah panah kedua." Empat kerangka menganggukkan tengkoraknya. Dengan cara ini, Anda akan memiliki 6 kerangka dengan jiwa. Teddy si anjing tengkorak, Basen si pencuri tengkorak, serta pedang 1 dan pedang 2 dan panah 1 dan panah 2. Pergi dan pakai baju besimu dulu dan pakai senjatamu sendiri. Perintah Wu Heng. Keempat skeleton itu berjalan ke samping dan mulai mengenakan perlengkapan mereka yang sudah dilepas.